Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Eko Handoyo MSI selaku Ketua Dewan Penguji. Yang terhormat Ibu Dr. RR Sri Ratna Rahayu MKes PhD selaku Sekretaris Dewan Penguji. Yang terhormat Bapak Dr. Mahalul Azam MKes selaku Dewan Penguji 1. Yang terhormat Ibu Dr. Yuni Wijayanti MKes selaku Dewan Penguji 2. Dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Susanto MPD selaku penguji 3. Terima kasih saya sampaikan kepada Dewan Penguji sekalian karena telah meluangkan waktu untuk hadir di sidang tesis saya pada hari ini tanggal 21 Januari 2021. Izinkan saya, Veramida Yulia Edison, mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Faktor Penguat dan Penghambat Keefektifan Implementasi Sistem Manajemen K3 di Puskesmas Kota Semarang. Memasuki poin pertama yaitu latar belakang, di mana kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu masalah yang sangat penting. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian materi dan juga dapat menimbulkan korban jiwa bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Kasus kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2017, angka kecelakaan kerja mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2018. Kasus kecelakaan kerja di Jawa Tengah selama 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Puskesmas merupakan tempat kerja yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan petugas. Potensi bahaya yang ada di puskesmas seperti kecelakaan kebakaran, radiasi bahan kimia berbahaya, serta gangguan ergonomik. Menurut hasil audit akreditas puskesmas menunjukkan bahwa pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja tiap puskesmas belum diimplementasikan secara optimal, yang dimana masih terdapat kasus tertusuk jarum, sakit pinggang, kondisi lantai yang masih licin, menurun dan tidak ada pegangan. Hal ini termasuk dalam faktor hambatan puskesmas dalam menerapkan sistem manajemen K3-nya. Faktor penguat dan menghambat terhadap sistem manajemen K3 ini sangat berperan dalam meningkatkan dan keefektifan kesehatan dan keselamatan kerja. Dampaknya, di mana kurangnya penerapan sistem ini akan mengakibatkan hal buruk seperti resiko kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, hingga kematian. Identifikasi masalah di mana puskesmas merupakan tempat kerja yang mempunyai resiko kesehatan, penyakit akibat kecelakaan kerja, dan terdapat potensi bahaya. Untuk pelaksanaannya masih belum diimplementasikan secara optimal dan untuk penerapannya dilakukan kurang efektif. Untuk rumusan masalahnya, bagaimanakah pengaruh faktor penguat dan penghambat terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3 di Puskesmas Kota Semarang? Untuk tujuan umumnya, menganalisis pengaruh faktor penguat dan penghambat terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3 di Puskesmas Kota Semarang. Untuk tujuan khususnya, menganalisis pengaruh komitmen manajemen K3 terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3, menganalisis pengaruh pengawasan terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3, menganalisis pengaruh kepatuhan terhadap undang-undang perilaku terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3, menganalisis pengaruh kualitas SDM terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3, menganalisis pengaruh tingkat upah dan jaminan sosial terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3, menganalisis pengaruh pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan K3 terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3, menganalisis pengaruh pelaksanaan law enforcement K3 terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3, dan menganalisis faktor mana yang paling berpengaruh terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3 di Puskesmas Kota Semarang. Untuk manfaat penelitiannya, dari manfaat teoritik diharapkan dapat digunakan bagi kemajuan ilmu pendidikan bidang K3. Untuk manfaat praktisnya, bagi puskesmas dapat memperoleh informasi mengenai faktor penguat dan penghambat tentang K3. Bagi peneliti mengembangkan cara berpikir. Untuk kajian pustakanya, di mana tinjauan teori didapatkan dari sistem manajemen K3, SMK 3 BP nomor 50 tahun 2012, diambil juga dari SMK 3 RS,
SMK 3 Puskesmas, implementasi K3, keefektifan K3, faktor penguat SMK 3, dan faktor penghambat ke SMK 3. Untuk kerangka teoritisnya, di mana ada tabel faktor penguat dan faktor penghambat dihubungkan dengan keefektifan implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk kerangka berpikirnya, di mana ada variabel bebas meliputi faktor penguat dan faktor penghambat, dan untuk variabel terikatnya yaitu keefektifan implementasi sistem manajemen K3. Untuk hipotesisnya, yaitu ada pengaruh komitmen manajemen K3 terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3. Ada pengaruh pengawasan manajemen K3 terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3. Ada pengaruh kepatuhan terhadap undang-undang perilaku terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3. Ada pengaruh kualitas SDM terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3. Ada pengaruh tingkat upah dan jaminan sosial terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3. Ada pengaruh pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan K3 terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3. Ada pengaruh pelaksanaan law enforcement K3 terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3. Dan pelaksanaan law enforcement adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3 di Puskesmas Kota Semarang. Latar penelitiannya diambil dari puskesmas yang berada di Kota Semarang dengan desain penelitiannya observational analytic menggunakan cross seksional, di mana populasinya adalah petugas non K3 yang bekerja di Puskesmas Kota Semarang sebanyak 738 orang dengan sampel didapatkan 88 orang, dan untuk teknik samplingnya menggunakan teknik cluster random sampling dan hasil undian pengambilan sampel didapatkan 5 puskesmas. Untuk definisi operasionalnya, dari 8 variabel mempunyai definisi operasional sendiri, dan cara ukur dan alat ukurnya sudah didapatkan, dan hasil ukurnya sudah tertera, dan skalanya berupa ordinal. Untuk instrumen penelitiannya menggunakan questionnaire test, dan diuji validitaskan dilakukan di Puskesmas Kabupaten Semarang dengan mengambil 15 petugas puskesmas. Untuk uji reliabilitasnya diperoleh nilai alfa lebih besar daripada nilai yang disyaratkan sebanyak 0,60. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya meliputi analisis univariat dengan uji statistik deskriptif dalam tabel distribusi frekuensi. Ada analisis bivariatnya menggunakan uji statistik chi-square, dan analisis multivariatnya menggunakan regresi logistik ganda. Hasil penelitian dan pembahasan pertama dibahas adalah karakteristik responden, di mana pada dilihat dari tabel 4.1 diketahui sebagian besar responden memiliki pendidikan D3, dan sebagian besar jabatannya adalah sebagai perawat, dan rata-rata masa kerjanya adalah 15 tahun dengan minimal masa kerja 1 tahun. Untuk variabel komitmen manajemen K3 didapatkan ada pengaruh terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3 di Puskesmas Kota Semarang, di mana kebijakan tertulis tentang K3 ini sudah ada, dan perlengkapan K3 dan rambu-rambu serta tanda bahaya telah diadakan, dan untuk pelatihan sudah telah diadakan terkait K3, dan kebijakan K3 selalu disosialisasikan ke petugas pada saat apel pagi dan di rapat setelah pelayanan. Untuk pengawasan manajemen K3 didapatkan ada pengaruh terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3, di mana secara keseluruhan pengawasan diambil alih oleh petugas K3 dan beberapa oleh petugas PPI, dan pengawasan di ruangan dibantu oleh petugas pengawas atau tanggung jawab peruangan. Untuk variabel kepatuhan terhadap undang-undang perilaku didapatkan tidak ada pengaruh terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3 karena adanya perbedaan karakteristik, di mana yang dimaksud adalah pengalaman atau masa kerja. Untuk variabel kualitas sumber daya manusia didapatkan hasil ada pengaruh terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3 di Puskesmas Kota Semarang. Secara keseluruhan sudah sesuai dengan keterampilan, kemampuan, dan pendidikan mereka, sehingga kualitas SDM termasuk dalam kategori baik. Untuk variabel tingkat upah dan jaminan sosial didapatkan ada pengaruh terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3 di Puskesmas Kota Semarang.
Secara keseluruhan, tingkat upah dan jaminan sosial di puskesmas sudah baik, di mana upah yang diterima telah sesuai dengan beban kerja mereka. Untuk variabel pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan K3, didapatkan ada pengaruh terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3 di Puskesmas Kota Semarang, di mana secara keseluruhan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan K3 di Puskesmas sudah baik. Kejadian penyakit akibat kerja, kecelakaan akibat kerja yang dialami para petugas dicatat dan dilaporkan. Untuk variabel pelaksanaan law enforcement K3 didapatkan ada pengaruh terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3, di mana secara keseluruhan pelaksanaan law enforcement di Puskesmas sudah baik. Sanksi yang diberikan berupa lisan, akan tetapi Puskesmas belum mempunyai ketentuan dan aturan tertulis mengenai sanksi pelanggaran ketentuan K3. Untuk faktor yang paling berpengaruh terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3, yaitu variabel data dan informasi berkaitan dengan K3 yang dengan odds ratio-nya atau expected B-nya didapatkan 3,591, artinya responden dengan data dan informasi K3 yang kurang mempunyai risiko keefektifan implementasi K3 cukup besar 3,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan responden dengan data dan informasi yang baik. Kesimpulannya, dari 8 variabel didapatkan satu variabel tidak ada pengaruh terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3, yaitu variabel kepatuhan terhadap undang-undang atau perilaku. Dan data dan informasi berkaitan dengan K3 adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap keefektifan implementasi sistem manajemen K3 di Puskesmas Kota Semarang. Saran, bagi puskesmas perlu membuat sanksi tertulis terkait K3 dan mengevaluasi kembali tentang arahan dan rambu-rambu K3 dari segi pemasangan dan pemanfaatan. 2. Bagi petugas puskesmas lebih mematuhi arahan dan rambu-rambu K3 yang terpasang dan lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan dalam satu ruangan. 3. Bagi tim K3 melakukan evaluasi manajemen K3 setiap sebulan sekali. Dan yang keempat, bagi akademik, bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa, diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel yang lebih luas, menggunakan alat instrumen yang lain yang dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Sekian pemaparan atau presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Mohon masukan dari Bapak Ibu Dewan Penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.